Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya ampun. sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di studio 3, berarti kita hitungannya. Studio 3 Mitra TV yang ada di kawasan Wai Halim. Dan saat ini kita juga sedang ada perubahan acara, Mas. Nama acara Mas Ken. Kita bersama lagi Mas Ken Setiawan dalam sebuah program Kita Bicara, ya. Kita Bicara, dan kali ini yang akan kita bicarakan sebuah buku. Sebuah buku ini bukan berarti kita membedah buku. Bedah buku, pasti saya nanti disalahin kalau bedah buku, ya. Ada bukunya Mas Ken yang tadi kirim ke saya gambarnya, Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Dan tentu ini kita bicaranya secara secara luas, ya. Tidak istilahnya satu patokan agama, bukan situ aja. Tetapi kita berbicara secara umum, karena Mas Ken secara plural itu sudah banyak bergaul juga dengan berbagai tokoh-tokoh agama. Dengan buku itu alat bergaul yang sangat baik, ya. Jadi nanti akan kita ceritakan mulai dari awal. Mungkin saya juga pengen tahu tentang bagaimana kok pemikiran ini bisa tertuang dalam buku ini. Itu pasti nanti ada alasannya. Dan bersama saya sudah ada Ken Setiawan, yang ini untuk kedua kalinya. Waktu itu kita Lampung Bicara, sekarang kita bicara. Mas Ken, saya tadi langsung ngomong, ini bagus nih kita bedakan gitu, kan. Begitu saya habis sholat asar, ketika kita ada postingan itu, ini bagus sekali untuk kita bedah. Karena meskipun saya belum tahu isinya, judulnya aja menggelitik gitu, ya. Menggelitik apa artinya, pingin mengulik gitu, kata orang. Kan pasti ada yang nyanggah, masa sih Tuhan kita sama, kan gitu. Ya kan gitu. Nggak mungkin gitu, kan. Ada yang dari agama lain-lain pasti tidak akan sepakat sementara membaca judul, ya. Tetapi belum tahu kalau dia membaca isinya, ya. Kan gitu. Nah, saya ingin tahu kita dari awal, Mas Ken bisa sampaikan kepada kita dan pemirsa Mitra TV di luaran sana, untuk bisa apa sih yang terpikir di sini, tentang Tuhan, ya. Kalau kemarin di sebuah episode yang lain kita mengatakan bahwa banyak orang beragama tapi tidak punya Tuhan. Itu menarik sebetulnya. Tapi ya, kita sekarang ini satu buku yang kita akan bahas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Buku ini hasil dari sebuah perjalanan, refleksi lah. Berkali-kali terjerumus dalam sebuah pemahaman yang salah. Dulu ya merasa pemegang kunci surga. Ternyata sok benar gitu, ya, surganya di melihat kuncinya dunia kita. yang lebih luas, ternyata kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan ya awalnya memang sebuah perjalanan, ya, berguru dengan orang yang salah. Orang menyebutnya, saya itu dan kawan-kawan disebut radikal oleh masyarakat. Bahkan ada yang menyebut Ken dan kawan-kawan itu teroris dan lain sebagainya. Teroris, ya. Karena sudah berpaham yang anti NKRI, yang mau menggulingkan negara ini dengan aksi-aksi kekerasan. Yeah. Menariknya adalah ketika dulu kan kita ketika masuk ke dalam sebuah kelompok radikal, ya, atau yang tertutup ini, kita nggak boleh bicara keluar. Yeah. Pokoknya yang benar hanya kelompoknya, yang lain salah. Yang beriman dia, yang lain kafir semua. Surga dia, yang lain neraka semua. Ketika keluar, kita melihat dunia itu kok berwarna-warni, tidak seperti yang kita bayangkan hanya satu warna. Iya. Dan ternyata begitu melihat warna-warni, inilah yang kita harus jadikan sebuah patokan. Ternyata kalau ingin menjadi sebuah pelangi, nggak bisa satu warna, harus pelangi. Dan di situ terbuka, kita mulai berdialog dengan teman-teman yang berbeda, bukan hanya satu agama, yang berbeda agama, yang suku, berbeda latar belakang. Di situ perkiraan mulai terbuka. Ternyata di antara kita sejatinya tidak ada persoalan. Bahkan saya itu dulu kan memahami konsep beragama ini dulu terbalik. Kalau dalam Islam itu kan biasanya ada syariat, ma'rifat,
ya kan? Terus hakikat. Ternyata saya terbalik. Dulu hanya belajar tentang syariat, tentang ibadah yang ya pokoknya kita beragama ya dengan beribadah. Salah. Ternyata beragama yang pertama harus makrifat. Harus bicara tentang ketuhanan. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan. Makanya perjalanan inilah yang akhirnya ternyata kita belajar dari sebuah peradaban masa lalu. Para nabi-nabi, ternyata para nabi itu sebelum melakukan ibadah itu belajar tentang Tuhan, bertemu tentang Tuhan, sehingga ketika sudah bertemu tentang Tuhan, tentang apa itu Tuhan, hakikat manusia itu, oh ternyata sejatinya, hakikatnya kita itu semua punya tujuan yang sama, punya tugas yang sama, sehingga ketika sudah mengenal Tuhan, ternyata hakikat kita sama, baru kita ke syariat. Mari kita menjalankan syariat tanpa ya menyalahkan, karena kalau bicara tentang peradaban, kita nggak bisa harus memaksakan seperti handphone misalnya. Di tahun saya kecil, tolat tulit itu, ya terbagus di masanya gitu kan. Begitu ke para nabi. Bahkan itu, sebelum handphone ada pager ya. Lah pager, dulu kita masih bersurat. Ya, itu juga Peradaban, cara berkomunikasi yang terbaik pada saat itu. Begitu juga para nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menjalankan sholat, itu harus melalui namanya Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah dulu. Nabi Musa juga bertemu dengan Tuhan. Nabi Ibrahim juga sama. Artinya kita harus mengenal Tuhan dulu supaya kita tidak menjadi manusia yang intoleran. Kenapa? Kalau sudah mengenal Tuhan, ternyata kita semua di dunia ini, Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, bertanggung jawab pada Tuhan yang sama. Umat Islam manusia, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang kepercayaan juga manusia juga, berarti sejatinya Tuhan kita sama. Hanya setiap peradaban orang menyebut nama Tuhan dengan nama yang berbeda. Cara beribadahnya pun berbeda-beda. Jangankan yang sampai ribuan tahun. Orang tua kita saja dalam mendidik kita itu pun caranya beda-beda. Tapi yakinlah, pada saat itulah ada peradaban yang paling bagus. Dulu belum ada handphone, yaudah dengan surat, dengan apa. Itu cara berkomunikasi yang terbagus lah. Hari ini kita seperti handphone, kita di-upgrade. Ada Android, ada iPhone. Masing-masing punya cara, tapi kita nggak boleh menyalahkan itu yang tolat-tulit jadul, buang saja, nggak boleh kan? Pada konsepnya sama. Itu sejarah ya. Handphone itu fungsi utamanya buat berkomunikasi. Bedanya handphone berkomunikasi dengan manusia, dengan ibadah itu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika keluar, saya dipertemukan dengan teman yang agama Hindu. Saya nggak mau. Itu kan orang Hindu menyekutukan Allah, Tuhannya 3, Brahman, Siwa, Wisnu. Mas Ken, cobalah ngobrol. Kata orang Jawa, kalau kamu masih berpikiran sempit, mau pini kurang kental, dolani kurang ado. Cobalah ngobrol. Mas Ken, saya sebenarnya sudah mengikuti, kalau dalam Islam itu rukun iman, Mas Ken. Apa? Saya bilang, kamu kan Tuhannya 3, Tuhan kami 1, Mas Ken. Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang 3, Brahma, Siwa, Wisnu, itu adalah sifat Tuhan. Tuhan Mas Ken lebih banyak sifatnya daripada kami. 90. Kami percaya kok Mas Ken ada manusia suci di dunia ini. Kalau dalam Islam namanya Muhammad. Kalau bukan manusia suci, tidak mungkin punya miliaran pengikut. Kami percaya ada kitab suci. Di Islam ada namanya Quran, di kami punya Weda. Bedanya kalau Quran bisa dibaca oleh semua umatnya. Kalau Weda hanya dibaca atau tokoh-tokohnya oleh saja. kami sendiri gitu ya. Kami juga percaya ada malaikat, ada Jibril, Mikael di Islam. Di kami punya dewa-dewa. Kami percaya dengan takdir, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur sama Tuhan. Dan kami juga percaya ada hari akhir. Itu kan sama saja rukun iman. Iya juga ternyata. Terus saya disuruh bertemu dengan tokoh agama Kristen. Bapak kan menyekutukan Allah, Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Coba Mas Ken ngobrol, diajak jalan ke gereja, dialog dengan tokoh-tokoh yang dari Kristiani. Mas Ken, Tuhan kami satu Allah. Tuhan kami, bahasa Arabnya Allah. Yang 3 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus adalah pribadi tentang Tuhan. Kalau bicara tentang nama Tuhan juga di Islam ada 99. Jadi begitu kita berdialog dengan agama Buddha, Konghucu, saya bilang, Anda menyembah patung. Nggak mungkin lah Mas Ken. Mas Ken kan orang Jawa Tengah, saya nggak mungkin nyembah orang patung buatan Jawa Tengah, Muntilan sana. Nah, jadi kami ingin konsentrasi fokus sama seperti Mas Ken mengidolakan Muhammad.
yang tidak terlihat. Bedanya kami terlihat dan patung supaya konsentrasi. Bagaimana ini sinyal ini supaya nyampe ke Tuhan, supaya kami konsentrasi. Oh gitu. Jadi memang kita butuh dialog. Lah dari situ, dari perjalanan ini, ternyata kita baru sadar. Tadi Tuhannya manusia, Tuhannya iblis satu. Dan kalau kita dalam Islam meyakini ada Tuhan lain, kan belum dianggap beriman. Iya. Makanya dalam konsep Syirik malah kan? Iya, syirik. Jadi kan banyak saya jumpai, bahkan tokoh-tokoh agama saya tanyakan, Tuhan orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu beda atau sama? Beda, Mas. Berarti kalau beda, Pak Yai misalnya, atau Pak Ustadz masih percaya ada Tuhan lain. Yo beda, ini bicara ketuhanan. Tuhan ada berapa Pak Yai? Pak Ustadz? 1. Kata-katanya kok beda? Nah, Tuhan kami Islam 1 Allah, mereka kan Tuhan 3. Inilah, kadang persepsi yang akhirnya kan secara nggak sadar sirik sudah. Mengakui ada Tuhan. Padahal kan kita percaya saja pun nggak boleh gitu kan. Kita harus yakin bahwa Tuhan di dunia ini, Tuhan semesta alam itu hanya satu. Hanya kalau orang bijaksana, setiap peradaban menyebutnya dengan banyak nama. Tuhannya hanya satu. Nah ini yang akhirnya terpikir kita harus membuat buku ini. Walaupun saya yakin akan ada banyak pertentangan, maka wah Tuhan kok cuma satu. Nah, ketika dalam dialog saya selalu sampaikan, bahkan saya selalu simulasi. Coba 5 orang maju ke depan yang berbeda agama. Saya tanyakan, Tuhan kita beda sama? Beda. Tapi ketika saya tanyakan, Tuhan semesta alam ada berapa? 1. Tuhan manusia, Tuhan malaikat, Tuhan iblis beda sama? Semua jawabnya sama? Sama. Berarti sejatinya Tuhan kita beda atau sama? Sama. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk kita sampaikan, walaupun ya nanti akan mungkin dibully dia. Tapi ketika konsep ketuhanan ini menyatu pada diri kita, kalau orang Jawa itu ada istilah manunggaling kalogistik. Ketika diri ini sudah selaras, apa yang kita lakukan selaras dengan apa yang diperintahkan sama Tuhan, manunggaling kalogusti atau rasa jati saja teneng rasa. Bagaimana kita sadar sehingga kita menjadi manusia yang toleran. Oh iya ya, sahabatku walaupun beda agama tapi sama-sama ciptaan Tuhan ya kita hormati. Walaupun tidak saudara dalam iman, ya saudara dalam kemanusiaan. Lah ini yang akhirnya saya baru sadar, Pancasila ini memang keren sekali. Rumusan ini tahapan, orang belum diwajibkan yang lain, kemanusiaan, persatuan. Pertama bertuhan. Itu kan sejalan dengan konsep agama yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa jangan bicara kemanusiaan dulu, jangan bicara persatuan. Bicara pertama bahwa kita harus sepakat bahwa Tuhan kita itu menjadi satu. dasar utama ya. Tuhan kita sama. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan, inilah anugerah. Perbedaan diciptakan oleh Tuhan untuk kita lita'arofu, untuk kita mengenal, untuk kita melengkapi, bukan untuk saling cari celah. Nah ini yang akhirnya ternyata founding father kita, para ulama, para tokoh bangsa Luar itu biasa. merupuskan Pancasila dengan sila pertama, bicara ketuhanan dulu. Ya, bicara makrifat. Orang kan kadang-kadang bicara, wah pertama syariat, hakikat baru makrifat. Padahal yang pertama dulu adalah makrifat. Bagaimana kita bertuhan dulu, bagaimana kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal diri kita, mengenal Tuhan. Jadi ini konsep yang indah. Saya rasa kalau setiap manusia menyadari bahwa ternyata kita punya tugas yang sama, ya mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika juga sudah jelaskan sangat detail bahwa walaupun beda suku, beda, kembali pada sila pertama. Nggak usah diperdebatkan, wong Tuhan kita sama. Ya udah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya untukku, agamamu ya untukmu. Silakan, mari kita berlomba-lomba. Dan itu sudah ada di Al-Quran ya. Oh jelas. Iya. Jadi yang selama ini menjadi perdebatkan kan karena merasa paling benar. Ya. Sayang surga, yang lain neraka lah. Ini yang akhirnya menjadi konflik baik di tingkat atas sampai tingkat bawah. Ini nggak akan selesai. Oke. Bahkan saya beberapa kali ada kasus di internal umat Islam sendiri yang bangun masjid orang NU, tiba-tiba kelompok Wahabi datang. Mulai dari takmir masjidnya, marbotnya, semua orang Wahabi. Ketika ada khutbah, wah ini bid'ah, ini syirik, ini haram. Baru sadar orang NU, ternyata itu kelompok Wahabi mau direbut kembali. Nggak boleh, ini rumah Allah. Masing-masing jamaah bawa parang. Nah ini kan ngeri sekali.
jangankan yang beda agama, yang seagama aja ribut. Ya, kadang-kadang seperti itu ya ininya. Itulah yang Harus- jadi, maka konsep ketuhanan yang sama ini, marilah kita ingat bahwa masa lalu sebuah peradaban para nabi itu bukan kita jadikan perdebatan, tapi kita jadikan pelajaran. Ada hal menarik juga, saya dengan teman yang umat Kristiani waktu saya datang ke Bethlehem di Israel. Mereka katakan, Yesus itu lahirnya di kandang domba. Orang Islam, teman saya, ngotot. Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Kan dalam Islam menjelaskan betul. Saya bilang, nggak usah ribut. Masa lalu, sejarah ini bukan untuk kita bukan ribut, tapi jadi pelajaran. Barangkali dulu, di bawah pohon kurma ada kandang domba. Ya. Orang mungkin satu menilainya dari selatan, ada yang dari utara, dari timur, barat, dengan persepsi yang berbeda-beda. Padahal orangnya satu, sejarahnya sama. Kalau dalam Islam Maryam, kalau dalam Kristen Maria. Maria. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan hal-hal kecil. Yang kita perlu sekarang adalah bagaimana kita membuat konsep persatuan dan kesatuan supaya kita bisa menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Oke, Mas Ken, di sesi pertama ini sudah selesai ya. Nanti kita akan proses pembuatan buku itu tuh nggak gampang. Nulisnya mulai dari mana tentu ya. Terus siapa aja yang diajak ngobrol soal ini kan masalahnya bahasa. Ya. Ya, buku itu berkaitan dengan bahasa, tata kelola kosakata dan segala macam yang supaya bisa apa yang ada di hati kita sampai itu ya. Nanti kita bahas di Kita segmen kedua. sudah. Nanti segmen kedua kita bahas. Jangan dijawab dulu. Ya, sahabat Mitra TV, segmen kedua kita makin seru karena ini akan mengulik bagaimana buku itu bisa terjadi dan bagaimana buku itu akan beredar sampai sekarang dan tentunya ini menjadi apa istilahnya perhatian kita bagaimana sebuah keyakinan perjalanan hidup bisa ditulis sedemikian indahnya untuk bisa sebetulnya ini bisa memberikan kesan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Di situ ada kesamaan yang kita akan, saya juga belum baca seluruhnya, mungkin nanti kita akan bisa mendapatkan dari Mas Ken yang saya tularkan ke Anda juga. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua, jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali di kita bicara masih dengan Mas Ken Setiawan. Makin seru karena saya terpana selama sesi pertama tadi tentang proses perjalanan itu mendapatkan bagaimana inspirasi kemudian ditulis dalam sebuah buku. Tentu kita yang ingin mengerti dan perlu mendapatkan buku ini, nanti Mas Ken yang akan menjelaskan karena beliau yang tahu. Pertama-tama menulis itu kawannya siapa? Pertama ya. Terus pola bahasa yang tata bahasa dan suku kata yang dipilih dengan bahasa tentu ada bahasa Arabnya, tentu ada bahasa apa di sana. Ini seperti apa? Ada tim untuk diskusi seperti itu? Awalnya mengalir sebenarnya dari kasus-kasus yang ada. Karena kawan saya ketika keluar dari jaringan radikal itu ada yang pindah agama. Oh, gitu. Ada yang ateis. Oh, malah lebih parah. Iya, gitu. lebih parah. Negara Islam salah. Negara ini NKRI juga salah. Nggak gitu. usah pakai agama, nggak usah atau negara. Ada yang karena tadi merasa berat, akhirnya mendapatkan motivasi pindah agama. Jadi menarik. Telepon saya, Mas Ken, saya satu jalur dengan Mas Ken pernah radikal, tapi sekarang sudah saya keluar Mas Ken. Saya temuin lah. Dia menceritakan pengalamannya mulai
percobaan bunuh diri 7 kali. Oh, Diceraikan saking sama putus asa istrinya. ya? Iya. Ceraikan sama istrinya, Istri, ya. dipisahkan sama anaknya, akhirnya galau 7 kali percobaan bunuh diri. Nah, disitulah dia merasa nggak punya pegangan lah, nggak punya keluarga sudah meninggal, nggak punya teman, nggak punya saudara, galau dan ketemu dengan kawan, mendapatkan motivasi lah, akhirnya putus gabung. Nah, karena saya nggak tahu kalau beliau sudah pindah agama, main ke rumah hari Jumat tak kasih sandal, kasih berangkat, yuk ke Jumatan, berangkat Jumatan. Tapi berangkat Berangkat ke Jumat. Jadi nggak ada persoalan lah. Setelah itu saya ajak jalan-jalan lah. Nah, ketika di tol, dia cerita, Mas Ken, ada satu hal yang belum saya utarakan ke Mas Ken. Saya pikir sudah dibongkar semua kemarin. Dari A sampai Z, belum Mas. Dan kalau saya cerita, Mas Ken marah, Mas Ken berhak marah. Saya siap turun di jalan tol sekarang ini. Saya pikir, apalagi? kayaknya penting banget gitu. Penting banget. Apa perasaan kemarin sudah dicurahkan semua, diceritakan di depan saya. Mas Ken, jangan kaget ya. Saya sekarang sudah pindah agama. Antara percaya dan nggak percaya. Serius saya bilang, serius Mas. Lah terus kemarin ikut sholat Jumat sama saya maksudnya apa? Saya menghormati Mas Ken. Oh, ya oke. Jadi sampai sebegitunya. Yang jadi ya di ateis saya bilang, saya tidak menyalahkan proses, saya bilang. Orang berpindah agama bagi saya ini hanya bicara fitur. Ya. Orang ketika di Kristen bisa ibadah 24 jam, di Islam terjadwal, itu doang. Kalau pindah agama berarti mungkin tidak siap terjadwal. Itu saja. Kan hanya bicara komunikasi dengan Tuhan. Yang penting kan konsep keimanan. Saya bilang, orang ketika dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen, bagi saya tidak pindah keimanan kok. Imannya masih sama, bahwa Tuhan kita masih sama. Hanya cara menyebutnya, cara berbeda, beribadahnya yang berbeda. Ini kan aneh kan? Lah, konsep ini sudah saya share sebenarnya. Cerita-cerita ke kiai, ke ulama, roadshow ketika saya keliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Kalimantan. Saya share, rata-rata mereka setuju, tapi nggak berani menyuarakannya. Nah, betul. Bahkan saya punya konsep tafsir dari perjalanan ini yang mungkin baru dengar jenengan. Banyak juga kiai-kiai seumur hidup saya baru dengar Mas Ken konsep ini. Jadi saya mengartikan bahwa orang yang selamat itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Dan itu juga dipertanyakan oleh teman-teman yang beda agama dari Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Mas Ken, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Karena yang dibaca itu ya yang masuk surga hanya kelompok, hanya Islam dari satu golongan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah Ahlus Sunnah, mereka yang mengikuti ajaran Tuhan tadi. Sesuai dengan ya utusan di masing-masing peradabannya. Yang umatnya Nabi Isa atau Nabi Isa di masa itu silakan diikutin. Yang Islam ya dengan mengikuti Nabi Muhammad. Masing-masing kan hanya beda peradaban, otomatis situasinya dan kondisinya berbeda. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Jadi menjalankan ajaran Tuhan yang cinta kasih, karena kalau sudah bicara cinta dan kasih, selesai semua. Itu Ahlus Sunnah. Ya. Al-Jamaah adalah negara. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjalankan agama sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi beragama dengan baik sesuai dengan ajaran Tuhan dan bernegara dengan baik mengikuti aturan-aturan negara. Udah selesai. Jadi kalau ada kelompok mengatakan dia paling baik, dia paling pintar, dia paling agamis, tapi dia anti negara, bagi saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu saya sampaikan bahwa kita tidak berhak menjadi atas keyakinan orang lain kok. Semua orang berhak dapat surga. Bahkan yang termasuk kepercayaan. Karena saya dapat ayat di Al-Baqarah 62 ada ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan dijelaskan lagi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Jelaskan ini. Dan orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in, orang-orang yang menjalankan agama dengan tradisional. Ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen macam-macam lah. Ketika dia sudah percaya bahwa Tuhan itu satu, dia sudah bertuhan, tidak menyekutukan Tuhan, tidak syirik, tidak percaya ada Tuhan lain, pokoknya Tuhan kita sama. Mari kita bersatu dan berbuat baik, maka dia berhak mendapat pahala surga. Al-Baqarah 62. Itu Al-Baqarah ya? Iya, 62. Jadi dengan itu ini menjadi penyejuk buat kita semua. Kita
berbeda-beda ini, mari kita fastabiqul khairat. Kalau bicara tentang peradaban, Islam memang terakhir. Ya seperti Android hari ini. Dulu ada tulis kita yang paling lengkap, tapi jangan sombong. Karena kalau kita punya fitur banyak, lengkap, tapi nggak kita pakai. Sekarang ada Android, ada internet, banyak yang digunakan akhirnya untuk negatif, penipuan, untuk yang video porn dan segala macam. Kita juga hati-hati, mudah kena virus. Kalau dulu nggak kena virus, sekarang kalau kita akses virus. Jadi masing-masing ada kekurangan, kelebihannya. Itulah kita jadikan berbeda-beda untuk saling melengkapi, untuk saling mengenal. Kalau warna semua sama, karena Allah itu bisa kok. Kalau dijadikan Islam semua bisa, Kristen semua bisa, Allah maha. Sangat bisa. Makanya kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa. Yaudah kalian bilang saling mengenal. Nah, gara-gara statement ini kemarin diundang di gereja, di wihara, bahkan di teman-teman penghayat. Baru kamu yang berani bicara. Kalau memang ini sebuah kebenaran, kenapa harus kita sampaikan? Nggak apa-apa kita bisa dikaji bersama-sama itu. Oh, betul. Ini logis, ini masuk akal. Dasarnya ada. Dasarnya ada. Dan Tuhan marah kalau kita menggunakan akal kita. Agama itu semacam metode, bagaimana cara untuk menempuh. Kita kadang beragama itu seperti seorang ketika masih belajar, itu saya dulu ya, itu seperti saya seorang buta yang melihat gajah, yang kita pegang kakinya. Ken, gajah seperti apa? Kok gajah besar, panjang, kayak yang kita pegang kakinya. Udah gitu, saya yang megang lagi. Gajah seperti apa? Yang kita pegang telinganya. Oh, gajah itu tipis, lebar. Ketiga kalinya kita megang gajah itu ternyata yang kita pegang ekornya. Kayak berbulu terus panjang. Itulah kadang-kadang. Seperti juga kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim, sebelum menemukan jalan Tuhan, itu kan pada saat itu umatnya percaya dengan matahari, berhala, patung-patung. Begitu juga Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, wah ini jangan-jangan Tuhanku. Di Al-Quran ada ayatnya. Ternyata bukan Tuhan, karena matahari selain sudah keluar, akan menghilang lagi. Terus melihat bulan keluar, oh jangankan Tuhanku. Ternyata Tuhan juga hilang lagi. Artinya, ketika sudah menemukan jalan Tuhan, ini menjadi konsep pintu gerbang. Kita akan mendapatkan yang namanya, kalau dalam Pancasila, kalau kita sulasi pertama, akan memanusiakan manusia. Oh iya ya, kita punya tugas yang sama. Kita bantuan untuk saling melengkapi. Sehingga kita sila ketiga bisa bersatu. Ada masalah, musyawarah mufakat. Insya Allah kalau 4 sudah dapat keadilan sosial. Kita dapat urutannya pas ya kebetulan. Iya. Jadi banyak sekali orang menafsirkan ahlus sunnah, pokoknya hanya kelompokku yang lain bukan ahlus sunnah, dan semua kelompok mengklaim ahlus sunnah semua. Lucu kan? Gitu ya. Ada juga yang mengatakan kafir itu apa, Mas Ken? Kok kayaknya kafir itu bagi orang-orang yang menolak kebenaran, terutama kebenaran akan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan kita berbeda, berarti dia yakin bisa ada 6 agama, berarti ada 6 Tuhan, berarti dia sudah menolak kebenaran akan Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Di dunia ini tidak ada yang lain. Hanya nama Tuhan, asma Tuhan. Itu orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi, tapi ketika ini pas tuh menulis itu, Mas, dikonsultasikan dengan beberapa tokoh-tokoh agama itu sebelum rilis ya? Ya, bahkan dalam proses menulis itu saya selalu kan dapat undangan untuk keliling bicara tentang intoleransi, radikalisme. Saya selalu share ke ulama, ke kiai, bahkan jadi ke pesantren-pesantren. Materi itu terus di-share gitu? Ya, saya share. Dan tidak ada yang membantah. Saya setuju, Mas Ken. Termasuk tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir cangkem melekmu katanya. Karena belum ada yang pernah berkata seperti itu. Tapi benar. Dan di Indonesia, kelompok yang beragama dengan baik dan bernegara dengan baik, kata Pak teman Kiai, hanya NU. Misalnya kan, ya terbukti tidak pernah memberontak negara NU dan terbukti. Ya, saya bilang, Pak Kiai sampaikan, saya nggak berani, saya dijaga. Nah, padahal kebenaran ini kadang-kadang memang pahit. Kalau kita sampaikan, ya agama itu kan kayak baju nih kan, ageman yang membuat kita menjadi indah. Kalau kita beragama dengan baik ya akan menjadi indah. Tapi kalau kita agama bajunya compang-camping ya kelihatan juga tidak baik. Lah ini yang menurut saya konsep ini banyak masyarakat yang harus tahu. Dan ini kan sama saja mempromosikan Pancasila. Dan Pancasila oleh kelompok-kelompok intoleran itu dianggap tauhid itu buatan manusia, tidak layak ditaati. Padahal bukan mempercayainya kan. Pancasila itu kan kesepakatan bersama. Iya, kesepakatannya yang dipakai itu. Kalau dalam Islam ada piagam Madinah untuk kita bersatu menjaga
kesepakatan ini supaya tidak saling senggol. Ya, jadi untuk saat ini di dunia yang paling bagus ya Pancasila, tapi kembali memang Pancasila bukan wahyu ilahi. Iya. Bukan kitab suci, tapi di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Itu menjadi poin. Jadi kalau orang mengatakan Pancasila pengganti kitab itu salah. Pancasila itu kesepakatan, bukan kitab suci. Tapi di dalamnya para tokoh bangsa, para tokoh agama ini, para ulama merumuskan dari kitab-kitab suci. Makanya sila pertama kita bertuhan dulu, baru kita bisa memanusiakan manusia. Kalau kita bertuhannya salah, kita akan menjadi manusia intoleran. Paling benar yang lain salah. Iya, itu tadi kejadiannya ya. Jadi Dan itu pengalaman saya sendiri loh. Oke. Makanya banyak mintanya, Mas kan dulu kan radikal. Jangankan yang beda agama, satu dikafirkan. Mas kan pemarah, sekarang kok bisa tersenyum. Nah, hidup ini harus kita sikapi dengan baik. Kalau kita belajar agama, tolak ukurnya adalah akhlak. Kalau kita belajar agama menjadi tersenyum, ya berarti belajar agama dengan guru yang salah. Kalau kita belajar agama, kita menjadi pemarah, berarti kita belajar dengan guru yang salah. Stop! Unfollow atau ikuti, karena hari ini ajaran-ajaran ini kan juga di media sosial kencang sekali. Oh, kencang. Jadi mari kita buka pemikiran kita. Agama itu logis, masuk akal, dan Tuhan marah kalau kita tidak menggunakan akal kita. Iya. Saya kembali ke saat tadi soal share ke buku, bahan-bahan buku ya. Sampai berapa lama ini bisa bisa terdistribusi ke tempat teman-teman yang mungkin bakal tidak percaya gitu, yang bakal menolak, yang bakal setuju seperti itu. Seberapa lama? Edisi terbatas dan prosesnya lama sih. Ini kan kita tes juga hasilnya pemikiran-pemikiran saya sering ke seminar termasuk di kementerian, bahkan kemarin kita diundang di event 15 negara. Saya sampaikan, selama ini kita kadang-kadang merasa nasional, tapi kita sendiri sudah ada virus dalam diri kita, virus intoleran. Kenapa? Kita masih merasa paling benar, yang lain salah. Kita menganggap Tuhan kita berbeda, itu sudah ada virus. Jadi radikalisme, intoleransi, itu seperti virus COVID. Ada yang OTG, dia terpapar tanpa gejala, dia sudah ada virusnya, tapi dia merasa kebal, merasa nasional. Nah ini yang kadang-kadang susah diobati. Kalau yang sudah sakit jelas diinpus rumah sakit, jelas memang sudah dia jatuh. Tapi kalau yang merasa sehat, saya nasional kok, saya Pancasilais, tapi ternyata menganggap kelompok lain salah. Yang kita perangi adalah orang-orang yang menolak tentang keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan kita berbeda, itu yang kita lawan. Bahwa Tuhan kita sama, Tuhan satu. Kalau kita sama Tuhan kita tadi, syirik nggak sadar lah. Ini yang kalau kita pacaran saja, punya pacar satu, tiba-tiba pacarnya selingkuh, marah nggak kita? Gitu kan? Punya istrinya selingkuh, marah. Ini Tuhan yang sudah memberikan semua kita anugerah, nikmat yang luar biasa. Masa kita mau nyelingkuhin Tuhan? Makanya dalam Islam itu menyebutkan Allah itu dosa yang tidak terampuni. Makanya perlu sebelum kita menjalankan syariat, kita harus makrifat dulu, kita belajar tentang ketuhanan, baru kita nanti ketemu dengan hakikat. Oh, ternyata hakikatnya sama, baru kita menjalankan syariat, aturan agama. Syariat itu berarti terakhir. Menurut saya syariat itu kan menjalankan aturan agama, aturan negara, ya sudah. Jadi kalau orang sudah makrifat, hakikat, kemudian baru syariat. Iya, selama ini kan terbalik. Orang bicara syariat dulu, hakikat baru makrifat. Katanya bertemu dengan Allah itu yang terakhir. Itu yang mungkin bisa cepat diselewengkan ya. Lah iya. Karena tanpa Tuhan kan. Tanpa Tuhan. Sejatinya beragama itu adalah bertuhan. Hari ini banyak manusia beragama tapi nggak bertuhan. Itu dia saya selalu catat. Karena marifatnya di awal tentang ketuhanan dia tadi salah menafsirkannya. Tuhan bagi akhirnya karena tidak menyadari bahwa kekeliruan ini, akhirnya dirinya seolah menjadi Tuhan. Banyak juga yang mau Tuhan ya. Tuhan akhirnya tidak hadir dalam realitas kehidupan kita. Padahal konsep beragama sejatinya adalah bahwa Tuhan hadir dalam realitas setiap langkah kita. Tuhan memonitor kita sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh Tuhan. Oke Mas Gan, kita sesi kedua, nanti kita lanjutkan sesi ketiga. Ini artinya buku itu terciptanya nggak kayak Roro Jonggrang ya, ternyata lama sekali. Termasuk kajian-kajian bab per bab itu justru langsung kepada orang-orang yang diperlukan ya, ahli-ahli yang juga
apa namanya perdebatan-perdebatan yang sengit di situ. Bahkan di ruang-ruang kampus, beberapa kampus atau beberapa rektor saya share ini. Oke. Awalnya saya takut ditentang, tapi ternyata akhirnya beliau support mendukung. itu Cuman beliau tidak berani menyampaikan. Betul. Butuh orang gila katanya untuk menyampaikan itu kan. Saya rasa keterbatasan pangkat ya Mas dan jabatan barangkali itu. Kalau Mas Ken kan nggak terikat siapa-siapa gitu, kan gitu. Sekarang sudah terbebaskan gitu. Mas Ken, kita akan lanjutkan yang di sesi terakhir ya. Tentunya di kesimpulan buku itu dan kemudian nanti bagaimana kita akhirnya menjadikan satu apa namanya kalau ini sekarang tren kata-kata bahwa Tuhan kita sama itu bisa benar-benar disepakati bersama. Artinya bukan suruh pindah agama, tetapi tentu kita pemahamannya. Kan itu tadi lakum dinukum waliyadin ya, tetap jangan sampai hilang dari sana. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, yang sama itu jangan dibeda-bedakan. Tapi yang beda jangan disama-samakan. Agama kita syariatnya berbeda, jangan sama-samakan dong. Iya betul. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali ke satu segmen lagi dengan Mas Ken di Kita Bicara, masih di Mitra TV ya. Ya, kita kembali di Kita Bicara masih dengan Ken Setiawan. Ini makin kesini makin menarik, saya makin merinding gitu lah melihat kenyataan bahwa ini ternyata kehidupan beragama juga perlu banyak diskusi ya Mas. Saya melihatnya ini perlu banyak diskusi, perlu banyak ngobrol bareng, jangan sampai ini juga sesama umat kemudian merasa alergi gitu ya. Ini kan turun-temurun nih penyakit ini sebetulnya. Kita nggak tahu yang memulai siapa. Tapi ketika ini ada yang membuka wacana bahwa ini Tuhan kita ternyata sama. Seperti tadi disampaikan bahwa ada di Al-Baqarah ayat 92 ya. 62 itu ada disebutkan di sana. Mungkin itu bisa ditelaah sama-sama. Artinya Mas Ken nggak ngawur ya. Saya sepakat itu kalau ini juga memang juga sudah banyak orang yang meskipun yakin ternyata susah untuk mengabarkan. Nah, ini ada buku yang kita bisa pelajarin bersama-sama. Ini bukan buku agama loh menurut saya. Ini buku kebangsaan ya Mas. Buku kebangsaan yang tentu ini bukan dipercaya sebagai sebuah aliran. Ya, bukan sebuah aliran tapi ini sebuah pemahaman bagaimana kita selaku manusia dan manusia itu punya nilai pemahaman dan keselarasan. Mas kan dilanjutkan. Tadi target dari buku ini sebetulnya karena pembuatannya cukup lama ya, orang tidak akan percaya sebetulnya kalau tidak ada aplikasi yang Mas Ken sampaikan secara langsung. Siapa Ken dulunya, siapa Ken sekarang kan gitu. Ya, kalau nggak mendekatnya sama waktu kita ketika ngomongin Kristen, udahlah dekat dulu. Nah sekarang saya juga gitu sama. Saya denger nama Ken pertama gitu, ngomong apa ya gitu kan. Tapi ternyata ada isi yang kita bisa buka sama-sama. Ya ini media publik mesti harus disampaikan kepada publik seperti ini. Maksud saya target tadi buku yang disampaikan Mas Ken ke teman-teman seluruh dunia bahkan ya ini bisa kapan bisa pertama mulai dari mana lah gitu merealisasikan kan sudah sekarang mulai sedikit sedikit meskipun secara pengakuan ada, trust ada, tapi sulit menyampaikan. Lalu bagaimana cara ini membumikan seperti itu? Ya, saya kan keliling Indonesia di forum-forum diskusi selalu saya sampaikan. Jadi target saya memang keprihatinan. Ya. Banyak teman-teman di lapangan itu tidak mengerti juga Pancasila itu apa.
ya mungkin hanya hafal liriknya saja. Malah kadang nggak hafal. Malah kadang nggak hafal. Padahal kita itu negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia dan kita dipersatukan dengan Pancasila. Nah, kita sedih antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Makanya coba kita berani tulis buku itu dengan ya terbatas, tapi ternyata ya itu percetakan nggak nanya ini buku apa? Gitu. Cetak sendiri. Oh, cetak. belum diizinkan, belum pakai publish. Jadi internal saya share ke toko-toko dan ternyata bisa diterima. Oke. Jadi ini keprihatinan bahwa kalau mau bicara sebenarnya nikmat mana lagi yang kita dustakan? Semua nikmat di Indonesia itu negara yang dipikul oleh yang para luar biasa. Jadi keliling ke Timur Tengah, di sana yang hanya satu negara beberapa suku ribut terus. Kita negaranya batu tok gitu ya. Yang segitu banyak perbedaan, kita dipersatukan dengan Pancasila yang keren sekali. Jadi kita semacam punya tanggung jawab. Saya dulu radikal, bagaimana menyelamatkan teman-teman yang dulu kita rekrut dan bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena hari ini agama hanya menjadi sebuah kedok, bahkan menjadi komoditi politik. Jadi seolah-olah agama itu jurang, yang beda pilihan aja nggak boleh disolatkan. Oke. Jadi kelihatannya agama kejam sekali, padahal agama itu kan indah sekali. Iya. Mengatur kita supaya tertib, supaya kita rukun. Jadi saya akan katakan bahwa kita harus lawan konsep-konsep intoleransi dan radikalisme, dan dengan buku ini saya rasa ya nanti kita akan bisa kita diskusi tadi bahwa ini logis dan masuk akal. Tuhan marah kalau tidak menggunakan akal kita. Jadi ini saya rasa akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita melihat sedih lah kita sudah kalau dalam teori konflik internasional mereka udah tepuk tangan. Nggak pakai peluru banyak, Indonesia 2000 sendiri. Tadi antar suku, antar agama, yang agama ribut. Gampang hancurnya ya. Gampang hancurnya. Makanya ini pengalaman radikal dulu saya sampaikan bahwa saya dulu belajar dengan guru yang salah, dan ketika sudah memahami ternyata saya salah mengartikan tadi konsep makrifat, hakikat, dan syariat. Jadi ketika mustahil kita akan menjalankan agama, akhirnya karena tidak bertuhan, tidak menyadari hakikatnya kita punya Tuhan sama, akhirnya ibadah ini, syariat ini hanya untuk ritual saja. Ada yang hafiz kitab suci, hafiz, tapi tadi Tuhan tidak hadir dalam realitas. Padahal tadi. Jadi hafal aja. Ya hafal aja. Kalau dalam Islam dikatakan ahli kitab. Hafal, ya mungkin lafalnya atau mungkin ada di Islam ada hafiz Quran. Tapi tadi Tuhan tidak hadir dalam kita. Padahal sebenarnya beragama itu bicara tentang Tuhan, agar Tuhan hadir dalam realitas kita, dan itu yang paling penting. Ya. Karena pendidikannya itu dimulai dari anak-anak ya. Dari anak-anak itu harus mengenal ke Tuhan itu dari anak-anak. Dan betul, mereka kelompok-kelompok intoleran itu masuknya sampai ke usia dini sekarang. Ya. Ada yang sampai di sekolah itu nggak boleh berteman sama sahabatnya beda agama gara-gara ada ayat yang mengatakan ini loh, kalau berteman nanti kafir. Gara-gara berteman mengkafirkan begitu ya. Ini kan sedih sekali. Definisi kafir itu bagi orang-orang yang tadi menutupi kebenaran, orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat Tuhan ya untuk kepentingan tertentu. Iya, artinya kepada sekarang generasi muda yang masih ada waktu, generasi muda yang pengen juga membaca buku Mas Ken, gimana caranya? Bisa lewat Instagram. Nanti kalau memang saya rasa waktunya sudah tepat akan kita publish masuk ke toko. Karena tapi awalnya saya khawatir tadi dibully, khawatir nanti akan disanggah karena memang mungkin jenengan baru dengar ini juga kan. Makanya kalau banyak kiai, banyak ulama, banyak tokoh-tokoh juga mengatakan ini baru saya dengar dari tafsir cangkem melekmu, tapi ini yang saya rasa bisa mempersatukan Indonesia. Mungkin ini bisa dimulai dengan media sosial ya. Artinya dalam tafsir yang nanti disampaikan, boleh Instagramnya nanti ditulis di sini boleh? Boleh. Biar Instagram, nanti di follow. Ya. Nanti kita tulis saja di sini ya. Boleh. Apa namanya? Karena kalau sejatinya kita bicara tentang tafsir, kita hari ini kan penganut tafsir. Kadang bukan penganut kitab suci. Dari berita misalnya, hari ini Pak Presiden bicara di Monas. Ada yang berita A, berita B. Kalau berita yang mungkin media yang pro, beritanya bagus. Berita yang kontra ya mungkin tidak. Itu juga. Makanya kita harus saring informasi yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku dan turut menyebarkan informasi yang salah. Iya.
Tadi apa ininya? Instagramnya lupa saya. Ken Setiawan. Ken Setiawan aja ya. @Ken Setiawan. Di situ Ken Setiawan. ada WhatsApp-nya juga di Iya. Instagram. Kecil semua hurufnya ya? Kecil semua, besar juga bisa. Oke. N Setiawan. Ada gambarnya apa? Ada profil saya juga. Oh, ada profilnya. Itu ada. Oke, jadi nanti kita tulis di sini dan Anda bisa memulainya dari Instagram. Ya. Dan Boleh kita diskusi. dari atau- Instagram itu bisa mengundang Mas Ken. Bisa di Boleh. DM langsung ya. Siap. Saya bukan penceramah, saya bukan ustadz. Tapi diskusi ya. Pokoknya siapkan kalau luar kota, tiket pulang pergi saya berangkat. Iya. Ini menjadi sebuah kewajiban moral. Ini saya anggap nyawa lebih hari ini dikasih kesempatan untuk mengevaluasi hidup. Dan semoga kehidupan saya ini bisa bermanfaat. Ya. Ini mungkin juga kami juga pertama untuk bisa men-share mempublish Mas Ken di ini Instagramnya, nggak masalah ya. Nomor WhatsApp-nya juga nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak Biar apa-apa. langsung kontak. Nanti kita kasih ya, nanti yang ada di saya. Oke, waktunya juga sebetulnya yang membatasi karena kita memang dibatasi oleh durasi ya. Tapi nanti saya masih janji sama Mas Ken ada satu lagi yang saya mau ulik sama Mas Ken karena satu orang ini banyak bener bahan gitu ya. Sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. Nanti satu saat kita masih tetap kalau dengan Mas Ken pasti ada hubungannya dengan radikalisme. Itu ya, bukan kita suruh radikalisme, tapi kenapa bisa ada radikalisme, dan itu nanti kita akan di sesi berikutnya kita akan bersama-sama Mas Ken dengan mungkin satu orang yang saya hari ini tidak sempat untuk mengundang teman kita itu yang juga pengen ngobrol juga dengan Mas Ken, pengen berdiskusi di sini. Siap. Mungkin kita akan lain waktu kita akan sampaikan. Ya sahabat Mitra TV, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita masih banyak yang akan kita sampaikan selain ini, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat, diambil yang lebih baik, dan Anda sudah bisa tadi mengakses langsung Mas Ken melalui Instagram dan WhatsApp-nya, sangat terbuka. Tidak ada yang mau diblokir-blokir, silahkan aja 24 jam ya Mas ya. Jadi itu tadi yang sudah kita bisa sampaikan ke Anda semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam Kita Bicara. Saya Don Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.